Phoenix Kids Radio Station, dan seperti yang udah dibilang tadi Vinars, kalau sekarang hari ini di hari Jumat tentunya balik lagi di Check Up. Check Up episode kali ini itu bakal ngebahas mengenai tentang keputihan pada remaja, dan tentunya masih bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran dari Universitas Mahasaraswati. Dan di sini Agil sudah menghadirkan Dr. Novitasari M. Biomed SPPA. Ini adalah dokter spesialis patologi dan juga anatomi sekaligus dosen Fakultas Kedokteran Universitas Mahasaraswati Denpasar. Selamat sore dokter. Selamat sore. Selamat sore. Berarti saya ini manggilnya dokter siapa nih? Dokter Novi atau dokter Sari nih? Novi. Dokter Novi. Jadi gimana dok kabarnya hari ini? Baik-baik aja? Kabarnya luar biasa. Meskipun di luar mendung, tapi hati saya cerah. Aduh, cerah banget. Sama seperti senyuman dokter hari ini ya. Yeah. Jadi dokter, kali ini kita bakal ngebahas tentang keputihan pada remaja. Mungkin ini bisa dianggap sebagai tema yang agak mungkin masih dianggap tabu gitu di Indonesia sendiri mengenai tentang keputihan. Tapi kalau ngomongin tentang keputihan nih dok, ada nggak sih istilah medis mengenai keputihan ini dok sebenarnya dok? Kalau bahasa medisnya ada. Apa bahasa tuh, medisnya itu leucore. Tulisannya leukorea gitu. Oke, leucore. Dan mungkin apa sih dok yang bisa membedakan ini secara singkat nih dok tentang leucore yang dianggap normal dan juga abnormal, atau keputihan yang dianggap normal dan abnormal ini? Jadi keputihan itu adalah sekarang definisi dulu ya. Maaf dok, bisa mic-nya agak didekatkan. Okay. Nah, oke. Jadi keputihan itu secara definisi dulu adalah keluarnya cairan yang bukan darah dari alat kelamin, gitu ya. Jadi bukan kalau darah yang keluar maka akan dianggap sebagai haid, gitu, atau datang bulan atau menstruasi. Jadi ini adalah keluarnya cairan yang bukan darah dari alat kelamin. Kemudian secara garis besar dibagi dua dia. Ada yang keputihan itu dianggap masih dalam batas normal, juga ada keputihan yang sudah tidak normal. Nah, kalau keputihan yang normal itu istilahnya fisiologis gitu ya. Itu biasanya itu munculnya sekitaran haid, mungkin menjelang haid atau setelah selesai haid itu masih ada 1-2 hari gitu bisa. Atau pada saat justru di tengah-tengah masa subur gitu, di tengah-tengah siklus haid lagi masa subur gitu, atau pada keadaan hamil, kelelahan, atau karena konsumsi obat yang mengandung hormon gitu. Gitu. Itu kalau yang normal gitu ya. Dia tidak berbau, dia tidak berwarna, biasanya masih bening gitu, dan jumlahnya pun sedikit, jumlahnya nggak sampai mengganggu yang sampai kita itu harus berganti celana dalam gitu ya, sering sehari mungkin karena kita kan mandi 2 kali sehari, mungkin normalnya 2 kali berganti celana dalam. Nah kalau dia sampai tidak normal lebih, maka frekuensinya itu akan menjadi lebih gitu ya. Itu yang pokoknya kalau yang masih dalam batas normal jumlahnya nggak akan sampai banyak gitu, dan tidak berbau, tidak menimbulkan keluhan. Di luar itu maka dianggap sebagai tidak normal. Jadi jumlahnya udah banyak, terus mungkin warnanya sudah nggak bening lagi, jadi mungkin kental, kekentalannya beda, terus menimbulkan keluhan yang lain, gatal dan sebagainya. Gitu. Berarti kalau misalnya ngomongin tentang faktor penyebabnya dok, apa sih penyebab keputihan yang atau leukoria yang abnormal ini dok sebenarnya dok? Jadi keputihan itu pokoknya yang tidak normal, itu pasti ada sesuatu yang mendasari gitu ya, yang mendasari dia muncul cairan berlebih gitu. Paling sering adalah infeksi. Infeksi, dan infeksi itu nanti dibagi macam-macam. Infeksi itu bisa karena dia bakteri, bisa karena dia jamur gitu kan. Kemudian penyebab yang lain itu bisa ke arah sesuatu yang tumor gitu, sesuatu yang perubahan menjadi ke arah sesuatu yang ganas gitu. Juga pokoknya pada dasarnya semua keluhan atau semua penyakit yang terjadi di organ reproduksi wanita itu hampir semua itu mempunyai keluhan atau gejala itu berupa keputihan. Itu bisa jadi manifestasinya ya, misalnya kelainannya itu terjadi di indung telur, tapi manifestasinya bisa ada keputihan gitu. Jadi
Keputihan tuh memang benar-benar harus dicari tahu penyebabnya itu apa gitu. Itu penyebab. Tapi ada juga istilah faktor risiko. Oh, apa tuh, Dok? Faktor risiko itu jadi sebetulnya orangnya ini mungkin awalnya kayaknya sehat-sehat aja gitu ya, nggak punya bakteri, nggak punya kuman apapun, nggak punya infeksi. Tetapi karena dia mempunyai faktor risiko, jadinya gampang terkena infeksi. Ada beberapa faktor risiko itu, contohnya nomor 1 itu misalnya pemakaian panty liner. Itu salah satunya. Kemudian konsumsi obat-obatan antibiotik yang berlebih misalnya, baik itu antibiotik yang minum maupun antibiotik yang diberikan di lokal di area alat kelamin gitu, itu juga bisa. Terus obesitas. Itu juga mempengaruhi. Itu juga sebagai salah satu faktor risiko dari keputihan. Gitu. Sebetulnya masih banyak lagi sih. Misalnya orang-orang dengan penurunan daya tahan tubuh atau imunosupresi. Contohnya pada pasien atau orang yang mempunyai penyakit autoimun, atau orang yang mempunyai penyakit AIDS, HIV/AIDS, itu jelas-jelas karena daya tahan tubuhnya sangat rendah, sangat rentan terhadap infeksi yang lain gitu. Salah satunya infeksi yang di alat kelamin yang menyebabkan keputihan. Tapi kalau misalkan ngomongin tentang faktor lainnya, Dok, kayak misalkan gaya hidup. Mungkin gaya hidupnya dia, tadi dokter sempat ngejelasin kalau misalkan kita normalnya mandi itu kayak 2 kali sehari. Gimana kalau dengan seseorang yang mungkin dia kayak jarang mandi, terus tapi suka beraktivitas di luar rumah, sering berkeringat, tapi tidak rajin gitu membersihkan organ intim gitu, Dok? Jadi salah satu faktor risiko yang juga berpengaruh itu misalnya ini ya, celana dalam salah satunya ya. Jadi menjaga kebersihan area kelamin, alat kelamin itu juga tidak terlepas dari apa yang selalu kita pakai di dekat situ kan, yaitu jadi celana dalam. Jadi misalnya pemilihan celana dalamnya, bahannya itu apa gitu ya. Yang sangat disarankan tentu saja yang bahan katun, karena dia itu kan menyerap keringat gitu ya. Terus kemudian disarankan juga bukan yang celana yang sifatnya sangat ketat. Karena kalau ketat itu benar-benar nempel banget di kulit kita, sehingga istilahnya tidak memberikan ruang untuk bernafas gitu loh, area kelamin kita itu. Jadi tidak memberikan kesempatan tuh udara mengalir. Kayak rumah aja lah butuh ventilasi semacam itu ya. Jadi kalau sangat ketat juga tidak bisa. Kemudian harus diganti, rajin-rajin ganti, tentu saja dengan yang bersih lagi ya. Jangan kalau pemakaian yang kotor terus-terusan ya mempermudah terjadinya tumbuhnya kuman ya, hidupnya kuman. Terus kelembapan membuat jamur gampang tumbuh kayak gitu ya. Selain itu juga, tetapi tidak disarankan untuk membersihkan yang menggunakan alat-alat yang bahan-bahan, contohnya sabun gitu ya. Sabun, kalau mempergunakan sabun yang berlebihan pada area kelamin juga tidak disarankan. Kalau berlebihan juga nggak baik juga ya, Dok ya? Jadi paling bagus ya cuma dibersihkan dengan air, air bersih ya gitu. Oke. Nah kalau misalnya ngomongin tentang gejala umum yang sering terjadi, Dok, mungkin apa sih, Dok? Kayak misalkan tadi dokter udah sempat ngejelasin mengenai tentang kayak mungkin dari segi bau, terus dari lebih kental. Mungkin ada gejala umum nggak sih, Dok? Kayak dari fisik deh kayak gitu. Kalau dari fisik, kalau secara fisik keseluruhan tampilan dari luar sih mungkin nggak kelihatan ya. Jadi memang karena itu kan berada di tempat yang tersembunyi gitu, jadi yang bisa ngerasain sih diri sendiri gitu ya. Gejala yang muncul ya pastinya keluar cairan itu tadi. Keluar cairannya bisa dia itu mulai kental ataupun yang encer banget tapi jumlahnya banyak juga bisa. Kemudian muncul rasa gatal, rasa panas di area kelamin itu, bisa juga rasa nyeri atau terbakar pada saat kencing, gitu. Terus juga kalau sampai parah nyerinya bisa sampai ke pinggul gini ya, ke panggul gitu ya, sampai naik ke atas gitu. Paling umum sih keluhannya itu. Sama bau.
biasanya berbau gitu. Ada yang baunya itu amis sekali. Gitu. Jadi kayak baunya kayak darah gitu ya. Padahal itu sebenarnya bukan darah gitu ya, Dok ya? Bukan darah, dia warnanya nggak merah soalnya biasanya. Okay. Biasanya putih atau ada tertentu yang kuning atau yang agak kehijauan. Itu tergantung nanti dari penyebabnya sih. Dari kuman, jenis kuman apa. Oh gitu, oke. Mungkin untuk segmen yang pertama itu dulu, Dok. Kita istirahat sebentar. Dan buat kamu juga, Viners, ngingetin sekali lagi ya, yang pengen bertanya mengenai tentang keputihan dan juga atau leukorea ini, itu bisa langsung aja ke WhatsApp Telegramnya Phoenix Radio Bali di nomor 0812 383 9100, atau bisa langsung aja mention ke Instagramnya di @phoenixradio Bali. Dan tentunya masih bersama Gila Babil dan juga Dr. Novita di Check Up. Phoenix Radio Station masih bersama Gila Babil, Viners, dan tentunya masih bersama Dr. Novi di sini. Ini masih ngebahas tentang keputihan pada remaja. Tadi udah dijelasin mengenai sedikit tentang apa itu keputihan dan bagaimana cara membedakan antara keputihan yang normal dan juga yang abnormal, dan juga beberapa gejala umum yang sering terjadi kepada keputihan yang abnormal. Masih balik lagi di sini masih ada Dr. Novi. Halo Dr. Novi. Halo. Ini tadi sempat kita ngebahas mengenai tentang gejala dan juga beberapa faktor penyebab dari keputihan yang abnormal, Dok. Tadi juga dokter sempat nge-mention mengenai tentang penggunaan panty liner. Iya. Mengapa penggunaan panty liner ini itu dampaknya agak kurang bagus nih, Dok, dan bisa menyebabkan keputihan, Dok? Iya. Jadi panty liner itu produk yang apa ya? Yang lagi bukan viral sih, apa ya? Ya produk yang cukup banyak umum dipakai ya. Zaman dulu nggak ada gitu ya, sekarang tuh ada gitu. Panty liner itu kan pada dasarnya mirip kayak pembalut, tapi dia jauh lebih tipis dan ukurannya lebih kecil gitu, dan dia mempunyai keuntungan juga mempunyai kelebihan gitu ya, kekurangan juga ya. Keuntungannya ya otomatis dia bisa menjaga kebersihan celana dalam kita gitu ya. Jadi yang diganti cukup panty linernya aja gitu, misalnya kayak gitu, mengganti menjaga kebersihan pakaian dalam kita. Tetapi yang merugikan adalah dia tentu saja akan menghalangi bernafasnya kulit kita gitu. Oh, itu. Terus habis itu membantu menciptakan kelembapan, malah di situ bisa menciptakan kelembapan. Terus apalagi kalau dia panty liner tuh sekarang mereknya macam-macam, terus udah gitu kandungannya pun macam-macam. Ada yang dibilang wangi gitu ya, ada fragrance-nya kayak gitu. Nah, semakin banyak zat-zat kimia yang ada di situ malah bisa menimbulkan reaksi yang macam-macam. Bisa reaksi alergi, gatal gitu, terus iritasi di daerah situ, jadi dermatitis juga. Nah, itu malah mempermudah infeksi tambah banyak, merebak gitu. Gitu. Segala jenis kuman bisa muncul. Ya itu yang nggak bagusnya sih itu. Makanya dia sebagai salah satu faktor risiko yang memicu terjadinya keputihan. Tetapi bukan berarti nggak boleh ya. Nggak boleh. Kalau nggak boleh nanti saya bisa dimarahin pabriknya nanti ya. Enggak. Jadi asal dipakai dalam batas yang wajar itu boleh. Gitu. Terus kapan kita ngomong itu dipakai dalam batas wajar gitu ya, misalnya menjelang dan sesudah haid gitu ya, 1-2 hari sesudah haid, menjelang haid gitu. Biasanya kalau wanita itu pasti ngerasa sih kalau kita itu sudah mau haid gitu ya. PMS itu kan muncul gitu, kita udah ngerasa. Nah itu saat-saat itu mau pakai gitu masih nggak apa-apa. Dan yang disarankan lagi adalah harus rajin ganti. Jadi 3 jam, 4 jam gitu harus ganti. Jangan dipakai seharian gitu ya kan, ketahuan sekali, kelihatan kotor sekali nanti jadinya gitu. Intinya gitu. Boleh tapi dalam batas yang wajar. Lalu bagaimana dengan produk kecantikan lainnya, Dok? Kayak misalkan mungkin produk yang ada daun sirihnya mungkin. Soalnya kan ada beberapa perempuan yang menggunakan produk tersebut untuk menghilangkan bau katanya. Iya. Ada produk-produk yang diklaim gitu ya sebagai dia pembersih gitu ya, pembersih alat kelamin gitu. Ada yang mengandung daun sirih yang umum, mungkin bahannya macam-macam gitu. Yang umum dipakai itu yang mengandung daun sirih dan yang mengandung povidone iodine. Povidone iodine itu yang kayak betadine gitu ya. Ada maaf ya saya nyebut mereknya. Keceplosan tuh, maaf. Ya, yang mengandung
ekstrak daun sirih atau povidone iodine. Itu sebetulnya bagus. Dia kan antiseptik ya. Antiseptik itu justru membuat supaya keadaan sekitar lingkungan di tempat yang kita kasih alat itu, bahan itu tadi itu bebas dari kuman. Tetapi yang perlu diketahui bahwa di alat kelamin wanita itu harus dijaga pH-nya itu di pH tertentu. pH-nya itu pH asam memang. Dan kemudian ada istilah flora normal kalau pernah dengar. Apa itu, Dok? Jadi ada memang jenis kuman-kuman tertentu yang normal itu ada di alat kelamin, dan itu justru untuk pertahanannya alat kelamin itu, pertahanan organ reproduksi gitu. Jadi istilahnya itu bakteri baik gitu. Jadi ada bakteri baik dan ada bakteri jahat. Nah, kalau di alat kelamin tadi itu saya bilang pH-nya itu khusus dia. Terus kemudian ada bakteri baiknya. Kalau kita memakai bahan-bahan yang antiseptik tadi berlebihan pula, itu cenderung akan mengubah pH dan cenderung bisa mematikan flora normal itu tadi. Bakteri baiknya malah mati gitu. Bakteri baiknya mati, akhirnya bakteri jahatnya bisa tumbuh. Seharusnya kan bakteri baik itu yang jadi kayak pasukan pertahanan yang menyerang kalau ada kuman masuk gitu. Tapi karena dianya mati ya udah gitu. Gitu. Jadi nggak baik juga sebenarnya ya. Tapi tetap tadi saya bilang ya tidak berlebihan ya. Kalau masih dalam batas normal masih boleh sesekali gitu ya, dan harus dengan supervisi dokter. Perlu nggak? Jadi konsultasi dulu ke dokter. Perlu nggak saya pakai ini? Kalau dokter bilang ya perlu, tapi pasti dikasih tahu ini maksimal berapa hari aja boleh pakai gitu. Jadi selama ada batasannya dalam batas normal dengan supervisi dokter boleh sih. Lanjut lagi ngomongin tentang keputihan yang abnormal ini, Dok. Kira-kira apakah kondisi keputihan abnormal ini itu juga bisa menjadi tanda tentang penyakit yang lebih serius lainnya, Dok, sebenarnya? Iya, tentu saja iya. Jadi keputihan itu bisa menjadi cerminan ada penyakit yang lebih serius di dalam. Jadi di organ reproduksi yang lebih dalam, entah itu di rahim atau di indung telur gitu ya. Terutama yang paling sering karena sekarang ini yang termasuk pembunuh ya, saya bilang pembunuh wanita nomor 2 lah. Itu adalah kanker leher rahim. Kalau pernah dengar almarhum salah satu artis lah, Juppe kalau tahu, itu kan meninggal dengan kanker leher rahim. Nah, kanker leher rahim ini salah satu gejala yang paling sering muncul adalah keputihan. Dan keputihannya biasanya disertai darah sih. Gitu. Jadi itu bisa menjadi tanda penyakit serius. Serius. Nah, kalau ngomongin tentang cara mengobatinya, Dok, mungkin ketika kita nih sudah terkena yang namanya keputihan yang abnormal ini, mungkin langkah pertama apa yang bisa kita lakukan sebagai seorang remaja yang ketika mengalami hal ini, Dok? Apakah ada obat khusus kah, atau mungkin harus segera dikonsultasikan ke dokter, atau bagaimana, Dok? Ya, jadi kalau seseorang mengalami keputihan, terus kalau dari saya sih, saya pasti bilang yang pertama nggak usah panik dulu, nggak usah panik dulu, tenang dulu, baru kemudian belajar bikin checklist dulu. Ini termasuk normal apa enggak? Itu kan kita yang bisa menilai sendiri. Pertama, berbau nggak ya? Oh, berbau, di checklist gitu. Terus jumlahnya banyak enggak? Hitungan jumlah banyak atau tidak, itu tadi saya bilang patokannya adalah seberapa sering kamu mengganti pakaian dalam karena basah oleh cairan keputihan gitu kan. Oh, jadi lebih sering dibandingkan biasanya, checklist lagi gitu. Berbau enggak? Tadi sudah ya, berbau apa enggak? Terus jumlahnya seberapa banyak? Warnanya kayak gimana? Masih bening kah atau warnanya udah enggak normal? Checklist lagi. Pokoknya dinilai dulu. Habis itu kayaknya ini sudah enggak normal. Nah, baru melakukan pemeriksaan. Nah, kalau pemeriksaannya ini saran saya sih memang harus ke dokter gitu ya. Ke dokternya saya bebas mau dokter umum atau dokter yang memang khusus untuk area kelamin gitu ya. Bisa dokter kebidanan kandungan atau dokter spesialis kulit dan kelamin juga boleh. Itu
nanti di sana baru akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut gitu. Pasti dokternya juga akan melakukan anamnesis terlebih dulu ya. Jadi anamnesis itu kayak interview, jadi ditanya detail lagi sama dokternya gimana. Kemudian dokternya melakukan pemeriksaan luarnya, apakah ada kemerahan, apakah ada bintik-bintik gatal dan sebagainya gitu, bentol-bentol, sampai melakukan pemeriksaan dalam dan pengambilan sampel mungkin dari cairan keputihannya itu. Diperiksakan ke lab, juga termasuk pemeriksaan yang namanya pemeriksaan pap smear, itu juga pengambilan sampel dari dalam juga. Kalau misalkan untuk cara mencegah dok, mungkin sebelum kita nih yang namanya terkena keputihan abnormal ini, mungkin ada nggak sih cara pencegah dari segi medis untuk agar kita tuh nggak terkena ini dan terhindar dari keputihan abnormal ini dok? Kalau cara mencegah yang pasti penerapan hidup sehat ya. Jadi penerapan hidup sehat itu maksud saya begini, sehat secara fisik keseluruhan maupun sehat di organ kelamin. Nah, kalau secara fisik keseluruhan tadi ya kalau mungkin menyadari kalau misalnya agak obesitas ya, agak nurunin berat badan lah gitu. Karena obesitas itu membuat lebih lembab juga, terus terang lembab sekali di area kelamin itu ya. Jadi secara keseluruhan itu psikisnya nggak boleh stres. Soalnya orang gampang stres juga hormonnya terpengaruh gitu ya. Jadi kemudian mencegah di area kelamin juga gitu. Caranya adalah rajin membersihkan, tetapi dengan air. Bilangnya rajin membersihkan dengan air, kemudian habis itu dikeringkan. Makanya kalau di toilet itu kan biasanya ada tisu gitu. Jadi habis disiram dengan air, dibersihkan gitu supaya tidak lembab. Dikeringkan dengan tisu gitu, kemudian buang. Hindarilah pemakaian produk-produk yang kandungannya aneh-aneh gitu ya, alkohol lah, fragrance lah atau apa. Kalau mau memakai seperti itu jangan lupa berkonsultasi dulu. Kemudian cara pencegahan yang lain, cara cebok ini juga penting. Gimana tuh dok? Cara cebok, nah ini kita memang sudah membersihkan dengan air gitu ya, tapi caranya salah. Jadi cara ceboknya itu yang benar adalah membersihkan dari depan ke belakang. Dari depan ke belakang, Karena kalau membersihkannya itu kebalik, karena pada dasarnya itu banyak sih yang mengalami seperti itu, membersihkannya itu kebalik dari belakang ke depan, itu bisa jadi maka kuman yang berasal dari anus itu masuknya ke depan. Justru tangan kita sendiri yang menjadi penular gitu ya, menularkan, membawa kuman itu dari belakang ke depan. Gitu. Baik. Jadi itu juga mempengaruhi ya dok ya, cara membersihkan alat kemaluan, terus juga pola hidup sehat juga itu perlu banget untuk mencegah yang namanya keputihan itu, Vinar. Jadi buat kamu sekali lagi yang pengen bertanya tentang keputihan ini, kamu langsung aja bisa WhatsApp Telegram di 0812 383 9100 atau boleh juga lewat Instagram di @phoenixradiobali. Kamu bisa bertanya apapun mengenai tentang keputihan, terus juga mungkin cara mencegahnya tadi udah sedikit dikasih tahu sama dokter, atau mungkin kamu mengalami sesuatu gejala keputihan yang mungkin buat kamu itu nggak normal, tapi kamu takut gitu untuk memeriksakannya, kamu bisa tanya dulu kepada Dokter Novita. Dan sekarang kita bakal break dulu sebentar ya dok, nanti bakal jawab-jawab juga pertanyaan dari Vinars. Jadi di sini masih ada Agila Babil, Vinars dan juga Dokter Novita. Phoenix Radio Station masih bersama Agila Babil dan juga Dokter Novi selaku dokter spesialis patologi dan juga anatomi, Vinars, dan masih di check up juga yang membahas mengenai tentang keputihan pada remaja. Dan sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab dok, jadi ini langsung dari Vinars ya. Ini mungkin melanjutkan di segmen sebelumnya dok, mengenai tentang pap smear. Ini apakah manfaatnya terhadap wanita itu apa dok pap smear ini? Dan mungkin menambahkan pap smear ini tuh bisa dilakukan untuk semua perempuan atau tidak dok? Ya, jadi pap smear itu adalah salah satu bentuk pemeriksaan dalam yang tujuannya untuk mengetahui keadaan leher rahim. Leher rahim. Nah, pap smear hanya bisa dilakukan oleh orang yang memang kompeten ya untuk mengambil sampelnya, itu dokter kandungan atau bidan atau dokter umum juga bisa gitu. Pap
Pap smear syarat-syaratnya ya, apakah pap smear dilakukan pada semua perempuan gitu ya? Pap smear itu pada umumnya sih dilakukan pada perempuan yang umumnya ya di atas 20 tahun yang sudah menikah. Oke, yang sudah menikah ya? Sudah menikah gitu ya. Kemudian pap smear itu tujuannya karena dia mengetahui kondisi organ dalam kita, organ kewanitaan, organ reproduksi yang di dalam. Jadi dia bisa mendeteksi dini kalau kelainan itu ke arah sesuatu yang ganas. Tadi yang saya bilang kanker leher rahim. Dia adalah alat screening yang bagus sekali untuk mendeteksi dini itu dah. Karena sudah sangat umum terjadi gitu ya. Kanker itu terdiagnosis pasiennya itu sudah stadium akhir yang nggak lama kemudian sudah meninggal gitu ya. Atau sudah nggak ada modalitas terapi yang lain gitu. Jadi kalau dengan pap smear diharapkan ketemu masih stadium 1 gitu ya, atau masih berupa prakanker atau gejala yang mengarah ke kanker, itu sudah langsung diterapi gitu. Entah itu diterapinya dengan operasi atau diterapinya dengan ada namanya cryostat gitu ya, jadi menggunakan beda beku gitu. Itu pokoknya diharapkan ditemukan pada saat yang masih sangat dini sehingga bisa diterapi dan kesembuhannya bisa mendekati 100% lah gitu. Oke. Ini masih ngebahas tentang pap smear nih, Dok. Ini pertanyaan dari Nola nih. Dok, kalau misalkan nih kita udah vaksin kanker serviks, apakah masih perlu pap smear untuk tiap tahunnya? Dan mungkin untuk pap smear sendiri, Dok, itu biasanya dilakukannya tuh kayak berapa kali dalam setahun atau berapa kali dalam bulan gitu? Iya. Jadi butuh data awal terlebih dulu. Jadi begitu seorang wanita itu mungkin sudah menikah tadi saya bilang ya, atau sudah punya anak, terus kemudian pingin pap smear. Itu pap smear pertama kali dia pap smear, di hasilnya pada saat diperiksa di hasilnya itu biasanya langsung muncul saran di paling bawah. Di situ ditulis saran oleh dokter spesialisnya, disarankan akan dilakukan pengulangan pap smear. Apakah dia 1 tahun lagi atau 2 tahun lagi atau 6 bulan lagi? Itu rentang waktunya itu sangat tergantung dari banyak faktor. Satu, umur. Kalau umurnya itu masih muda, di bawah 35 tahun dan tidak ada keluhan, hasil pap smear yang sebelumnya normal, itu pap smear bisa diulang 2 atau 3 tahun lagi. Boleh. Tapi kalau umurnya semakin tinggi ya, di atas 35, 45 sampai batasannya sekitar 55 itu disarankan lebih dekat jaraknya, misalnya setahun sekali gitu. Tetapi kalau begitu dia hasil pap smear-nya ada infeksi gitu ya, kemudian kan disarankan untuk terapi terlebih dahulu, dikasih obat dulu sama dokternya, kemudian nanti disarankan pap smear-nya 6 bulan lagi untuk ngelihat apakah infeksinya udah reda, kemudian area peradangan yang di leher rahim sudah nggak ada gitu. Nah itu biasanya di situ tertulis sih, sarannya itu langsung tertulis di situ. Tapi kalau nggak ada apa-apa boleh diulang 1 tahun lagi gitu. Bisa kayak gitu. Nanti kalau sudah umurnya 60 ke atas bisa lebih lama lagi, kembali lagi ke 2 tahun sekali gitu. Karena ya itu tadi, karena kelainan kanker leher rahim biasanya ditemukan pada usia-usia reproduktif atau usia wanita usia subur lah gitu. Oke, baik. Nah, selanjutnya nih, Dok, ini pertanyaan dari Yulistia. Biasanya di masa subur wanita itu akan mengalami yang namanya keputihan atau lendir yang cenderung berwarna bening seperti putih telur, Dok. Tapi tiba-tiba di suatu kejadian keputihannya itu berwarna putih susu dan terjadi pada masa subur. Apakah ini hal normal atau menandakan ketidaksuburan wanita di masa itu, Dok? Yang pertama, kalau cuman terjadi sesekali, 1 kali dan mungkin jumlahnya cuman sedikit saat itu juga, itu enggak sih. Bukan abnormal maksud saya. Masih itu normal ya? Biasanya masih normal, mungkin benar-benar efek psikologis saat itu atau perubahan hormonal yang terjadi tiba-tiba pada saat masa ovulasi. Apakah itu menandakan ketidaksuburan wanita, Dok? Enggak ya? Kalau menandakan ketidaksuburan tidak bisa dinilai dari keputihan gitu maksud saya. Baik.
Ya, subur atau tidak itu banyak sekali faktor yang harus diperiksa, rentetannya banyak gitu. Tapi yang pasti keputihan bukan diagnosis pasti bahwa dia itu tidak subur, enggak. Oke. Ini selanjutnya Bukan. Dok. Ini masih dari Nola. Ini dia bertanya mengenai tentang setelah haid itu terkadang beberapa hari setelahnya itu keluar bercak-bercak berwarna kecoklatan. Itu gimana cara bedain antara sisa haid dan juga infeksi keputihan, Dok? Oh, kalau masih dalam rentang sekitaran haid ya, pre-menstruasi atau post-menstruasi gitu ya, itu masih normal. Dan kalau masih kecoklatan sedikit-sedikit itu biasanya memang benar-benar sisa darah matinya, yang keluar. Jadi darah itu kan ada umurnya ya, darah itu ada umurnya. Semakin dia tua itu nanti dia akan memang agak kecoklatan dia warnanya. Oh gitu, wah sorry dong, ada nyamuk ini. Menjadi kecoklatan gitu, dan itu wajar sih gitu. Oh itu wajar. Oke, hal yang normal berarti ya. Hal yang normal. Mungkin saya bilang itu maksimal lah ya, maksimal itu seminggu. Oh seminggu. Seminggu setelah haid itu, tapi biasanya enggak lah, 1-2 hari. Itu akan hilang. Oke, nah kalau misalkan ngomongin tentang keputihan itu sendiri Dok, kalau misalkan tidak diobati, apakah itu bisa bahaya? Ya, keputihan bisa menyebabkan komplikasi sih memang. Tapi komplikasi paling sering itu ya memang infeksi. Infeksinya yang semakin menjalar kemana-mana gitu ceritanya. Jadi tadinya mungkin infeksinya hanya di bagian luar dari alat kelamin, tapi infeksinya bisa merebak sampai ke dalam, sampai ke rahim, ke indung telur dan sebagainya gitu. Infeksi yang meluas kemana-mana. Jadi kalau bisa emang harus segera diobati ya. Oke. Nah ini Dok, ada pertanyaan unik nih Dok. Dokter, apakah laki-laki itu bisa keputihan atau penyakit yang mirip keputihan itu pada laki-laki itu sebenarnya ada nggak sih Dok? Gitu. Ini dari Pasadena nih. Ya. Ini pertanyaan bagus ya. Jadi kembali lagi pada definisi, kalau keputihan itu adalah keluarnya cairan dari alat kelamin yang bukan darah, gitu ya. Kalau pada laki-laki, maka akan kembali ke definisi tadi, keluarnya cairan dari alat kelamin yang bukan sperma, gitu ya. Saya bilang gitu ya. Cuman sayangnya mayoritas begini, kalau pada perempuan tadi kan ada keputihan yang normal dan yang abnormal. Kalau pada laki-laki maka akan menjadi semuanya abnormal. Oke. Jadi kalau ada keluar cairan dari alat kelamin yang bukan sperma pada laki-laki, cenderung itu adalah sesuatu infeksi. Oh, oke. Kecuali di luar yang tanda-tanda puber ya, ada banyak tanda pubertas gitu ya. Salah satunya adalah yang kita tahu secara umum orang awam menyebutnya mimpi basah. Di luar itu, selain itu pasti suatu yang infeksi atau sesuatu yang menandakan terjadi sesuatu gitu. Pokoknya mencerminkan sesuatu yang lebih serius gitu. Oh gitu, oke. Paling sering itu kalau pernah dengar nama istilahnya Raja Singa. Jadi keluar cairan putihan kayak susu dan perih gitu ya. Perih kalau kencing juga. Nah itu salah satu contohnya gitu. Meskipun tidak ada istilah keputihan gitu ya pada laki-laki, tapi kalau dianalogikan per definisi maka akan sama seperti itu. Pasti infeksi atau sesuatu, entah itu tumor. Gitu. Oke. Jadi perlu diwaspadai juga ya Dok pada laki-laki ya. Dan mungkin terakhir Dok, dari Agil pengen nanya ke dokter, mungkin hal yang sering banget melenceng di masyarakat tentang keputihan, dan mungkin apa yang bisa dokter sampaikan nih tentang keputihan ini terhadap remaja gitu Dok? Hal yang paling sering melenceng apa ya? Begini, mungkin yang bisa saya sarankan untuk para remaja adalah terbuka. Oke. Maksudnya terbuka itu adalah kamu punya keluarga loh, kamu punya orang tua, punya ibu lah, ibu yang juga pasti pernah mengalami masa-masa remaja gitu ya. Kamu punya ibu, jadi kalau ada apapun yang terjadi pada dirimu,
berdiskusilah dengan orang tuamu gitu ya. Terbuka, entah kalau mungkin malu gitu ya, boleh sama siapa yang dipercaya, tapi yang memang orangnya bisa mengarahkan ke jalan yang benar ya, jangan membawa ke arah yang sesat gitu. Intinya yang pertama itu sih, yang pertama terbuka secara psikologis, harus menerima dengan baik, nggak stres gitu, kemudian tenang dulu gitu, terbuka, terus baru kemudian kita harus melakukan check up diri sendiri gitu. Itu tadi saya bilang harus checklist diri sendiri, seberapa jauh kita mengalami masalah ini, apakah menjadi sesuatu yang perlu diwaspadai atau ya cukup kita observasi lagi bulan depan gitu misalnya, cukup diobservasi atau memang harus diwaspadai dan harus mencari pemeriksaan lebih lanjut gitu ya. Yang pasti saya pikir dokter itu ada bertaburan di mana-mana ya. Di sekitar rumah kita pasti ada dokter. Kalau mencurigakan, kalau penasaran, kalau ingin tahu, kalau ragu-ragu, silakan bertanya, berkonsultasi dengan pelayanan kesehatan lah, dengan dokter siapapun pasti terbuka memberikan saran-saran untuk semua Finers lah. Oke, terima kasih Dokter Novi atas waktunya pada sore hari ini. Makasih udah ngobrol-ngobrol juga sama Agil. Banyak banget insight-insight yang Agil dapat, dan tentunya semoga aja hal tersebut juga bisa menjadi insight baru tentunya buat kamu Finers mengenai tentang keputihan pada remaja. Sekali lagi terima kasih Dokter Novi atas waktunya. Dan sekali lagi Agil ingetin Finers, ketemu lagi setiap hari Jumat barengan sama Agil, dan juga masih bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran dari Universitas Mahasaraswati. Dan kira-kira minggu depan bakal ngebahas apa, makanya tune in terus di Phoenix Radio Bali. Ya udah, kalau gitu Agilnya sekarang pamit pulang juga. Sekali lagi terima kasih kepada Dr. Novi. So keep your imagination and always try to make it come true. Sayonara.